Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Herawati, NIM 1702991, akan menjelaskan tentang sejarah bilangan prima. Sebelum kita masuk ke sejarah bilangan prima, tentu kita harus tahu dulu bilangan prima itu apa. Meskipun pasti kita sudah mengetahuinya, tidak ada salahnya mengulang kembali, bukan? Nah, bilangan prima adalah bilangan bulat lebih dari 1 yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Atau bilangan bulat positif lebih besar dari 1 yang memiliki tepat hanya 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Secara garis besar, sejarah bilangan prima terbagi 2 berdasarkan waktunya, yaitu sejarah sebelum Masehi dan sejarah sesudah Masehi. Sekarang kita masuk ke sejarah bilangan prima sebelum Masehi. Diperkirakan, manusia telah mengenal bilangan prima dari tahun 2600 sebelum Masehi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya tulang Isingo. Mari kita lihat. Gambar pada slide merupakan gambar tulang Isingo. Diperkirakan tulang ini berasal dari tahun 2600 sebelum Masehi. Tulang Isingo ditemukan pada tahun 1960. Tulang Isingo memiliki 3 baris takik. Salah satu kolomnya memiliki 11, 13, 17, dan 19 takik, yang merupakan bilangan-bilangan prima antara 10 hingga 17. Bilangan prima selanjutnya ditemukan di Mesir, yang diperkirakan berasal dari tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Bilangan prima ini ditemukan tertulis di Rin Papyrus atau lembaran Ahmes. Rin Papyrus merupakan tulisan matematika Mesir terpanjang. Diperkirakan berasal dari tahun 1650 sebelum Masehi, namun ada kemungkinan lembaran ini lebih tua, yaitu dari tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Rin Papyrus menjadi bukti bagi banyak pengetahuan matematika, seperti aritmatika, geometri, bilangan komposit, bilangan prima, saringan Eratosthenes sederhana, dan bilangan sempurna. Salah satu contoh gambar Rin Papyrus dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, berasal dari Yunani kuno, yaitu buku Elements karya Euclid yang diterbitkan sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Buku ini merupakan catatan awal studi eksplisit yang menjadi bukti beberapa hasil terkait bilangan prima. Pada bagian 9 pada buku Elements, Euclid menulis begitu banyak bilangan prima, bahkan mendekati tak hingga. Euclid juga memberi dasar teori aritmatika, di mana setiap bilangan bulat dapat ditulis sebagai bilangan prima secara unik. Nah, pada buku Elements ini, Euclid juga menemukan angka sempurna dengan menggunakan bilangan prima Mersenne. Hubungan ini dinamakan teorema Euclid-Euler. Yang terakhir, pada tahun 200 sebelum Masehi, Eratosthenes membuat algoritma untuk menghitung bilangan prima. Algoritma ini merupakan salah satu algoritma yang pertama kali ditulis, dikenal dengan nama Sieve of Eratosthenes atau saringan Eratosthenes. Penggunaannya yaitu dengan meletakkan angka pada kotak dan mencoret berbagai angka yang tergolong kelipatan dan akar kuadrat. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah langkah-langkah menemukan bilangan prima menggunakan saringan Eratosthenes. Langkah yang pertama yaitu
Daftarkan angka 1 sampai ke n, di mana n sama dengan 50, langsung coret bilangan 1. Bisa perhatikan pada gambar. Yang kedua, keluarkan bilangan prima terkecil, coret kelipatannya dan akar kuadratnya. Kita lihat pada gambar, bilangan prima terkecil saat ini adalah 2. Kita lingkari angka 2 dan coret kelipatan dan akar kuadratnya. Selanjutnya, ulangi langkah 2 sampai semua angka yang memenuhi tercoret. Selanjutnya ada angka 3 sebagai bilangan prima terkecil. Selanjutnya kita lingkari dan coret kelipatan dan akar kuadratnya. Selanjutnya ada 5. Kemudian ada 7. Nah, bilangan yang tersisa merupakan bilangan prima. Jadi, bilangan prima yang dapat kita temukan berdasarkan saringan Eratosthenes ini dari 1 sampai 50 yaitu angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, dan 47. Selanjutnya, sekarang kita memasuki sejarah bilangan prima setelah Masehi. Sejak awal Masehi yaitu abad ke-1 sampai 15, Eropa mengalami The Dark Ages atau zaman kegelapan. The Dark Ages ini disebabkan karena runtuhnya Kekaisaran Romawi dan Renaissance. Kemudian dibarengi dengan munculnya kembali peradaban lama. Selama 15 abad itu, masyarakat Eropa mengalami kemunduran intelektual dan kemunduran ilmu pengetahuan. Pada zaman ini, intelektual dan sains mengalami tekanan. Tidak ada lagi karya berikutnya yang membahas bilangan prima maupun ilmu lainnya. Setelah zaman kegelapan berakhir, ilmu pengetahuan mulai bangkit kembali. Pada abad ke-17, ahli matematika seperti Fermat, Euler, dan Gauss mulai memeriksa pola yang muncul pada bilangan prima. Dan inilah yang ditemukan oleh mereka. Yang pertama, Marin Mersenne. Marin Mersenne merupakan biarawan Prancis. Dia sudah mempelajari bilangan prima dari awal abad ke-17. Rumus prima Mersenne adalah Mn sama dengan 2 pangkat n dikurang 1. 4 bilangan prima Mersenne yang pertama yaitu M2 sama dengan 2, M3 sama dengan 7, M5 sama dengan 31, dan M7 sama dengan 127. Yang kedua yaitu Pierre de Fermat. Pada tahun 1640, Pierre de Fermat menyatakan tanpa bukti teorema kecil Fermat. Teorema itu akhirnya dapat dibuktikan oleh Leibniz dan Euler. Angka Fermat yaitu Fn sama dengan 2 pangkat 2n ditambah 1. Kemudian ada Legendre dan Gauss. Gauss menemukan bukti lengkap teorema dasar aritmatika Euclid. Teoremanya yaitu bahwa setiap bilangan asli memiliki ekspresi unik sebagai hasil bilangan prima. Kemudian, bilangan prima terbesar untuk saat ini. Untuk saat ini, bilangan prima terbesar adalah bilangan Mersenne, yaitu M8258993a. Jika didijitkan, maka jumlah digitnya yaitu 24.862.048 digit. Ditemukan oleh Patrick Laroche Desember 2018. Dia menggunakan JIMPS untuk menemukannya. Saat ini, 10 bilangan prima terbesar merupakan bilangan Mersenne, dan sampai Februari 2020 ini tercatat sudah ada 51 prima Mersenne yang dikenal. Pesatnya perkembangan penemuan bilangan prima tidak lepas dari peran Electronic Frontier Foundation atau EFF, yang merupakan lembaga
yang mengadakan kompetisi untuk menemukan bilangan prima terbesar. Kompetisi ini dinamakan dengan Great Internet Mersenne Prime Search atau GIMPS. Kegunaan bilangan prima dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kita semua bertanya-tanya, apa sih sebenarnya kegunaan bilangan prima? Kebanyakan orang mengetahui bilangan prima hanya sebatas pada pelajaran matematika. Ternyata kegunaannya sangat penting loh untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai kode keamanan teknologi. Digunakan untuk keamanan dalam penggunaan password. Bilangan prima menjadi amat penting pada proses pengkodean dengan komputer. Salah satu teknik yang digunakan adalah enkripsi. Enkripsi adalah suatu proses transformasi data menggunakan perhitungan tertentu sehingga tidak dapat dibaca oleh orang lain kecuali bagi mereka yang telah mengetahui cara perhitungannya. Fungsi selanjutnya masih untuk keamanan, yaitu untuk kode ATM dan brankas. Karena polanya yang tidak beraturan, bilangan prima sangat cocok digunakan untuk kode-kode rahasia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.